Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Teman-teman, kita mempelajari lagi apa itu kasih. Dalam pelajaran sebelumnya, kita telah membahas bahwa kasih merangkul segala hal. Kasih berada di atas segala hukum Allah. Mungkin saat itu kalian menjadi bingung. Bagaimana itu mungkin? Ya, mungkin. Karena kasih mencakup bukan hanya perasaan, namun tindakan, sikap, dan kegiatan. Manusia sering salah paham tentang kasih. Ada orang yang memandang kasih itu hanya dalam hubungan tertentu, misalnya dalam hubungan antara suami dan istri. Orang lain membatasi kasih hanya pada perasaan atau sikap terhadap sesama manusia. Namun arti kasih sebenarnya itu jauh lebih luas. Maka dalam perikop kitab suci ini dijelaskan dan contoh apa wujud kasih itu. Di antara ciri-ciri lain, orang yang memiliki kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, namun hanya bagi orang lain. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain, yaitu tidak pernah tersinggung, tidak membalas dendam atau kejahatan kepada siapapun, bahkan kepada musuh. Dia selalu sopan, selalu menutupi kesalahan orang lain, selalu sabar, dan memiliki banyak ciri-ciri lainnya. Itu adalah kasih, teman-teman. Kasih itu begitu sempurna, hingga apapun yang dicapai manusia, semuanya kalah bila dibandingkan dengan kasih. Kalau begitu, sewajarnya muncul pertanyaan, siapakah
yang dapat memiliki kasih seperti itu, siapa yang dapat menjadi sempurna? Bagi manusia sendiri, itu mustahil, teman-teman. Kita sendiri tak dapat menjadi sempurna. Namun kasih itu berada pada Allah. Allah sempurna. Ia sumber kasih. Allah memiliki semua ciri kasih seperti itu. Dan hanya karena kasih kepada manusia, Allah rela melakukan usaha besar untuk menyelamatkan kita dari dosa. Semuanya itu hanya karena kasih. Seandainya tidak ada kasih Allah, atau kasih itu belum sempurna, kita semua akan binasa. Tidak ada manusia yang dapat selamat dari dosa dan neraka jahanam. Allah menyelamatkan kita hanya oleh kasih-Nya. Maka teman-teman, kita perlu mencari Allah dan menerima kasih-Nya. Ini adalah hal yang paling penting dalam hidup kita.